Hai adik-adik, ya ketemu lagi di acara talk show hari ini, Olga Obrolan Serangga. Hari ini, adik tahu siapa bintang tamunya? Kita akan menghadirkan yang spesial ya. Serangga-serangga yang paling adik tunggu ya. Siapakah serangga hari ini yang bakal Kak Tony undang hari ini? Ya, oke, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Kumbang. Jatuh. Oke. Iya. Selamat datang di Olga. Iya. Kim, Mamang. Kim, Mamang. Kim dan Mamang. Iya. Dua kumbang yang saya bawa di tangan ini. Lucu-lucu ya. Boleh dipegang. Oke. Ya. Oh iya, ini mau terbang ini. Waduh, hati-hati. Iya, hati-hati. Waduh, harus lucu nih. Iya, ini lucu banget ini. Terbang Kim, ya. ini itu Mamang ya. Iya, jadi ini adalah jenis ya semuanya betina ini ya. Enggak, ini jantan, itu betina. Ya? Ini jantan, ini betina. Nggak ada. Namanya juga ini adalah kumbang. Apa? Ladybug. Lady itu artinya perempuan, nggak ada yang laki-laki ya. Tapi kan itu bahasa Inggris, itu ladybug ya artinya kumbang. Setiap serangga itu pasti jantan dan betina. Tidak benar itu. Saya ya. mau duduk Ya, ya, saya kurang bisa dulu karena ya begitulah ya. Kadang tuh, aduh serangga itu lucu banget ya. Iya. Oke, ya. Kim, gimana Kim? Oh iya, dia itu Mang. Ini Kim. Nggak mungkin, ya. Kenapa? Oh iya itu apa Karena, saya salah ya? Enggak, ini kan yang ini, lihat. Ini kan mamanya. Oh iya. Anak perempuannya. Tapi Mr. Tony tetap serangga itu tidak ada yang nama juga ladybug, tetap serangga itu ada yang jantan, ada yang betina. Saya lebih tahu kan, saya ahlinya. Nggak mungkin, ya itu tidak mungkin terjadi karena namanya tetap ladybug. Lady artinya perempuan, ya bug artinya kumbang. Tapi ya Mr. Tony, pokoknya di luar itu kumbang-kumbang ini dua ekor yang beruntung bisa datang ke acara ini. Ya? Waduh, saya tidak percaya dengan hal seperti itu ya, maaf ya Mr. Rufus. Hal-hal yang mana? Ya karena hal peruntungan seperti Anda katakan. Keberuntungan. Iya, saya kurang percaya dengan hal itu. Karena saya yakin ya, apa yang telah janjikan maksudnya dengan Tuhan Yesus, segala sesuatu sudah disediakan sama dia. Oh, ya, okay. Jadi kamu jangan percaya dengan hal-hal mistis dan peruntungan segala. Karena itu adalah sia-sia buat kamu. Oh, begitu ya. Kamu percaya pada Tuhan? Kadang-kadang saya percaya. Kamu percaya pada Tuhan? Saya percaya, cuman kadang-kadang kamu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, tapi kadang-kadang kamu sangat luar biasa cerdas dan membuat mind blowing gitu. Oh iya, jelas mind blowing iya, karena tapi tetap keahlian saya untuk ngobrol-ngobrol dengan serangga, jadi saya tahu bahwa mereka adalah betina. Lihat tuh kan. Kan kadang-kadang kamu sekarang tidak masuk akal lagi ngomongnya. Waduh, udah. Sekarang kamu tutup aja acara ini deh. Oh ya udahlah. Ya. Oke ya, Kim. Oke, kita tutup acaranya ya. Ya, Mang. Adik-adik, kita ketemu lagi dengan bintang tamu selanjutnya. Ya, hari ini bintang tamu kita adalah Kim ya. Yang lucu ini ya. Oke, Kim dan Mamang ya. Saya Rufus. Dan Mr. Tony. saya Mr. Tony. Kim sampai dan jumpa Mamang. minggu depan. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.
menyatakan hati-Mu Tuhan. Saat ini kami mau katakan tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus Tuhan. Bagimu tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Katakan dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Katakan Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa Yesus. Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar terus Tuhan dekat dengan Tuhan. Biarlah kami boleh terus Tuhan belajar berkomunikasi dengan Engkau Tuhan melalui doa Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kids, yeay! Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat datang kembali di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Box. Dalam tema ini kita akan belajar dari hewan-hewan yang kecil yang ada di sekitar kita. Meskipun mereka kecil, kita tidak boleh anggap remeh adik-adik. Melalui hewan-hewan kecil itu, kita akan belajar bahwa sesuatu yang kecil dapat berarti besar di dalam kehidupan kita. Setiap langkah-langkah kecil yang kita buat dapat membangun iman kita, sehingga kita memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Little things can make a big difference in our life. Nah, ayat hafalannya masih sama seperti minggu lalu. Masih ingat nggak? Ayo, ingat-ingat. Kita baca ya bareng-bareng ya. Yaitu dari Mazmur 19 ayat 1. Yuk kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayo kita ulang sekali lagi biar adik-adik semakin hafal. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Yes, good job adik-adik. Nah, kali ini cerita Alkitabnya kita ambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Yaitu tentang Rasul Paulus saat dia ada di kota Athena. Begini nih ceritanya. Saat Rasul Paulus ada di kota Athena, dia pergi berkeliling untuk melihat kota itu. Wah, ada apa ya di Athena ya? Di sana dia melihat bahwa penduduk kota itu mendirikan banyak patung dan berdoa kepada dewa-dewa palsu tersebut. Mereka tidak percaya kepada satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. Lalu Rasul Paulus naik ke atas mimbar di tengah kota Athena dan ia mulai mengajar tentang Allah dan juga siapa itu Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia.
orang banyak datang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajaran dari Rasul Paulus. Dan mereka menjadi mengerti dan ingin mengenal Yesus itu siapa ya? Mereka ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi. Sehingga banyak dari antara mereka memberi diri, dibaptis, dan menjadi percaya. Puji Tuhan ya. Nah, mereka tidak lagi menyembah dan berdoa kepada dewa-dewa palsu tersebut. Melainkan mereka hanya menyembah dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Adik-adik, ladybugs atau kumbang kepik adalah serangga yang sangat cantik. Tubuhnya bundar dengan sayap yang berwarna merah dan dipenuhi juga oleh polkadot atau bulatan-bulatan berwarna hitam. Semua orang senang melihat serangga yang sangat cantik ini. Selain bentuknya yang cantik, ladybugs atau kumbang kepik ini juga memangsa serangga-serangga lain yang dapat merusak tanaman. Kumbang kepik dapat memangsa 5.000 serangga perusak tanaman sepanjang hidup mereka. Sehingga tanaman para petani dapat tumbuh sehat dan terbebas dari hama. Para petani senang jika ada kumbang kepik di sekitar tanaman mereka. Maka ada kepercayaan di antara masyarakat, yaitu kumbang kepik atau ladybugs dianggap membawa keberuntungan. Dan jika kita membunuh kumbang kepik, maka kita akan mendapat kesialan. Tentunya itu adalah kepercayaan yang salah ya adik-adik. Sebagai orang percaya, kita hanya menaruh kepercayaan kita pada Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. Bukan kepada kepercayaan yang salah dan sia-sia seperti kepercayaan kumbang kepik tadi. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang sangat mengasihi kita. Ia senantiasa menjagai dan melindungi kita. Ia yang selalu melimpahkan berkat dan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, seperti yang kalian lihat dalam tayangan tadi, ladybugs atau kumbang kepik adalah serangga yang sangat cantik. Tubuhnya berwarna merah seperti baju kakak nih, warnanya merah dan dengan titik-titik berwarna hitam. Selain cantik, kumbang kepik juga sangat membantu para petani. Wah, bagus ya. Baik sekali ya kumbang kepik yang membantu para petani. Mereka memakan serangga lain yang dapat merusak tanaman. Sehingga para petani menjadi senang jika melihat ada kumbang kepik pada tanamannya. Karena itulah kumbang kepik sering dianggap membawa keberuntungan dan nasib baik. Bahkan jika ada orang yang membunuh kumbang kepik, maka orang itu dianggap dapat bernasib sial atau tidak baik. Nah adik-adik, itu semua adalah mitos atau kepercayaan yang kosong atau sia-sia. Beda, dalam cerita Alkitab hari ini, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita untuk tidak mempercayai mitos tersebut atau kepercayaan yang sia-sia. Kita hanya dapat percaya hanya kepada satu-satunya Allah yang hidup dan berkuasa. Siapa ya namanya adik-adik? Ayo sebutin siapa namanya? Ya betul, namanya Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Jika kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Yesus, maka kita akan menemukan jawaban, semua jawaban bagi segala persoalan hidup kita. Sehingga kita tidak memerlukan keberuntungan atau mitos-mitos belaka dan juga kepercayaan lain yang sia-sia. Nah, hari ini kita akan belajar 2 cara supaya kita terhindar dari mitos atau kepercayaan yang sia-sia itu. Yang pertama, siap-siap ya. Put your trust in Jesus. Amin. Adik-adik, banyak orang yang memilih untuk mempercayai mitos-mitos kepercayaan yang sia-sia.
Mitos itu sering berkata jika kita melakukan hal ini atau kita melanggar aturan tertentu, kita akan dikutuk atau mengalami nasib yang tidak baik. Adik-adik, di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ia yang berkuasa atas segala hal dan Ia sangat mengasihi kita. Yesus Kristus tidak mungkin mengutuk kita atau memberikan apa yang tidak baik kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan Ia selalu memberkati kita. Ia menjagai, melindungi kita dari segala yang jahat. Segala yang terbaik yang Ia berikan kepada kita, bahkan Ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita semua diselamatkan. Maka jika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh berkat yang telah Ia sediakan. Amin. Kebaikan dan berkat yang akan selalu mengikuti kita di dalam hidup kita. Oke adik-adik, dan sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu put your trust in Holy Spirit. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus untuk tinggal dan diam di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan membimbing, menjagai kita dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus juga yang akan membawa kita mengenal dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita percaya kepada Roh Kudus, maka kita tidak membutuhkan mitos atau kepercayaan yang sia-sia. Jika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita supaya kita dapat berjalan di dalam kebenaran dan memiliki hidup seperti yang Tuhan inginkan. Untuk itu, adik-adik, mari kita taruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Sehingga kita selalu mengalami berkat dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita dijauhkan dari segala yang jahat. Amin. Nah, siapa yang mau hidupnya selalu diberkati dan mendapat semua kebaikan yang Tuhan berikan? Ayo angkat tangannya semua, ayo kakak lihat mana, ada nggak? Oh, semuanya mau ya? Good, memang. Kita katakan bersama-sama dengan kakak ya. Semua, katakan dengan suara yang keras. Bareng orang tua kalian, bareng adik kakak yang ada di rumah ataupun juga yang ada di gereja, dimanapun adik-adik berada saat ini, kita katakan bersama-sama. I want to put my trust only in Jesus and the Holy Spirit. Yes, sekali lagi ya. I want to put my trust only in Jesus and the Holy Spirit. Amin. Yes, good job adik-adik. Nah, saatnya kita berdoa ya. Ayo adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur kalau Engkau sudah menjadi Tuhan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar selalu tersedia bagi kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendekat terus kepadamu ya Tuhan. Berikan terus sama kami Holy Spirit ya Tuhan, Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami sehari demi sehari. Agar kami benar-benar ya Tuhan bisa berserah dan bersandar hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat, anugerah, kasih setia yang Tuhan terus curahkan bagi kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Box kita pada hari ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan tema yang baru dan pastinya nggak kalah serunya. Oke? Hai kids! Yeay!
kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.